untuk para ibu yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Insya Allah hari ini merupakan kegiatan terakhir ya, kegiatan penutupan sekaligus ada sedikit request dari jamaah sebelum kita tutup. Sedikit ada pembahasan terkait amalan-amalan yang harus dipersiapkan dalam menghadapi kematian. Dan jadi untuk hari ini untuk materinya adalah materi tambahan. Karena sebelumnya materi yang program kita yang selama 5 pertemuan atau 6 pertemuan telah selesai, yaitu di hari kemarin. Dari mulai Muharram, sholat, zakat, puasa, haji dan umroh. Nah, sekarang merupakan kegiatan yang harusnya ini penutup ya Bu ya. Jadi kita menutup kegiatan ataupun rangkaian dari sesi Jati Mengabdi ini. Baik Ibu, kita mulai aja mungkin untuk materi hari ini terkait amalan-amalan utama yang dapat diupayakan untuk kita meraih husnul khotimah ya. Jadi persiapan kita menghadapi kematian itu satu tujuannya ya, yaitu kita menginginkan kematian yang husnul khotimah. Amalan-amalan yang harus dipersiapkan dalam menghadapi kematian itu, yang pertama adalah peningkatan kualitas keimanan ya. Dalam kita menghadapi ataupun mempersiapkan ya kematian kita, apa aja? Satu, memperkokoh tauhid ya. Jadi dalam peningkatan kualitas keimanan itu terdiri dari yang pertama, yang paling utama adalah memperkokoh tauhid ya. Apa itu tauhid? Tauhid itu adalah keyakinan kita kepada Allah ya, tanpa menyekutukannya ataupun syirik ya. Jadi memperkokoh tauhid yang pertama maksudnya apa? Pastikan sepanjang hidup kita terhindar dari perbuatan syirik. Syirik itu adalah perbuatan yang menyekutukan Allah dalam bentuk apa? Allahil Alim ya, artinya apa itu? Maha suci Allah dengan segala pujiannya dan maha suci Allah yang maha agung. Itu berat, timbangannya berat. Mudah nggak Bu? Mudah. Coba Bu. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah bil azim. Maha agung ya. Nah itu salah satu kalimat zikir yang senantiasa kita baca. Mau yang sambil nyapu boleh, mau beresin kamar boleh, enggak boleh hanya nah, upami orang biasa zikir itu mah kan biasa upami nujuh heke kayaknya itu orang baca zikir dia upami nujuh heke kayaknya anu kayaknya macam kami nyambung Al-Quran kayaknya tapi nu terjemah adalah tafsir upami mushaf itu Al-Quran yang sebenarnya tidak ada terjemahnya, itu mushaf. Tidak boleh, baca juga tidak boleh. Tapi kalau hafalan dan kita hafal, itu udah bisa surat Asyam, Al-Fatihah, Al-Baqarah. Kita ucapkan dalam kondisi hadas besar ya Tuhan, boleh nggak Bu? Boleh. Mangga, itu kan hafalan. Bisa baca. Nah ini Bu, tadi sering-seringlah membaca tadi Subhanallahi wa bihamdihi wa subhanallahil azim. Berarti bangun ya. Kemudian apa? Yang lainnya banyak. Kalimat thayyibah Bu. Kalimat thayyibah. Banyak ya kalimat thayyibah apa aja Bu? Tahlil. Terus mana? Tahlil. Takbir. Ibu, salam, tahlil, tahlilan thayyibah, istighfar, hauqalah, la haula wala quwwata illa billah.
mempelajarinya, kita tidak akan ragu. Padahal kalimat tersebut sering kita ucapkan, dan bahkan mungkin sudah di depan kepala. Salam, assalamualaikum, basmalah, bismillahirrahmanirrahim, takbir, Allahu akbar, tahlil, la ilaha illallah, hauqalah, la haula wala quwwata illa billah, dan lainnya. Ya, itu termasuk kalimat thayyibah. Dan ini salah zikir yang bisa memperberat timbangan kita. Nah, kalau kita nggak bisa sedekah dengan materi, dengan harta benda, sedekah dengan zikir, buat siapa? Buat diri kita. Nah, jadi sedekah itu jangan hanya untuk orang lain, Bu. Untuk diri kita juga sama perlu sedekah. Jadi kita juga perlu dibacakan Al-Fatihah. Karena inilah tubuh yang membersamai kita selama hidup di dunia. Kayak orang sama di akhirat, kalau ya kita menyingkirkan di jalanan sepotong apa itu beling itu bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat. Justru sama Allah yang diberikan nilai tertinggi itu amalan tersebut. Makanya kalau kita berbuat hal kecil, jangan sayang kalau kan sama pahala desa misalnya Bu ya dan apa pahalanya itu Bu, karena yang menilai itu Allah. Kita melakukan misalnya hal besar, tapi kalau menurut Allah tidak ada nilainya, tidak akan bernilai pahala. Kemudian selanjutnya apa Bu? Tadi kita ya amalan yang dicintai oleh Allah ini zikir ya Bu, tadi sudah ada. Kemudian apa? Membaca Al-Quran, terutama apa Bu? Surat Al-Mulk. Dawamkan Bu itu. Rutinkan membaca surat Al-Mulk sebelum tidur, dikarenakan dapat menjadi penyelamat dari siksa kubur. Kemudian apa? Dianjurkan juga kita membaca surat Yasin dulu. Makanya kalau yang malam Jumat ya jangan terpaku malam Jumat sebetulnya Bu, surat Yasin itu setiap malam bisa. Setiap malam. Tapi daripada tidak berbarengan pahalanya lebih banyak, apa apa. Jadi yang kita bisa lihat sekali. Dan juga ini surat Yasin sangat bagus. Dan juga ini dianjurkan dibacakan di sisi orangnya. Zikirlah masuk dalam zikir. Allahumma ihtim lana bil iman wahtim lana bil Islam waj'al awaqibah umurina khairan. Artinya, ya Allah, tutuplah hidup kami dengan iman dan Islam, dan jadikanlah akhir dari semua urusan kami dalam kebaikan. Ya Habibi, Habibi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini adalah kabar gembira bagi kita yang kita lebih tahu, lebih paham, lebih ciri-cirinya itu seperti apa, tandanya seperti apa. Nah, tetapi itu hanya secara gambaran dua ya, karena tetap yang menentukan ataupun yang mutlak seseorang Rasulullah itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah apa Bu? Bisa mengucapkan syahadat. Tanda-tanda Rasulullah. Apa syahadat? Kalimat terakhir yang diucapkan adalah La ilaha illallah. Panjang ini cekapu La ilaha illallah. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi ini periwayatnya adalah Panjang. ada sebagian kesepakatan para ulama yang membolehkan Allah. Tapi ada juga yang harus La ilaha illallah. Maksudnya apa? Takutnya
pas kita mengucapkan la kok ta'ayat kan artinya beda. Tapi kalau Allah berarti kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lebih baik la ilaha illallah, makanya harus didampingi sama keluarganya, ditelinga kita bersama kita bimbing la ilaha illallah. Maksudnya ya tadi berdiri dengan jalan. Kalau ada kita sebagai keluarganya yang membimbing kan dilanjutkan dengan kita. Walaupun misalnya ucapan yang tidak mengucapkan, tapi hatinya bisa saja ikut. Tapi kalau misalnya Allah juga apa-apa, tapi ada sebagian yang sekarang harus lain-lain kalau nggak apa-apa, sama-sama ada yang kepentingan kita kepada Allah. Ya. Yang kedua adalah keningnya berkeringat. Ini tanda-tanda husnul khotimah. Tadi bisa mengucapkan syahadat, terus keningnya berkeringat, kening itu sampai udah lari berkeringat. Itu tanda-tandanya Bu. Kata siapa? Bukan kata saya Bu. Kata hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i. Jadi ini diriwayatkan. Beliau dari siapa riwayatnya? Ya tentunya dari Rasulullah. Makanya hadis riwayat yang meriwayatkannya berarti Tirmizi dan An-Nasa'i. Meninggal dunia dengan dahi mengeluarkan keringat. Tanda-tandanya seperti itu. Kemudian yang ketiga, wafat di hari atau malam Jumat. Tapi ingat ya Bu ya, harus lihat juga tidak semuanya begitu, ada syarat-syarat di belakangnya. Karena kita walau tidak tahu, tapi bisa jadi mungkin orang tersebut tanya, kok bla-bla-bla tadi meninggalnya Jumat. Bisa jadi Bu, ada satu amalan yang kita tidak tahu pernah dia berbuat dan Allah meridhoinya sehingga dia mendapatkan keutamaan atau tanda-tanda husnul khotimah. Tadi yang wafat di hari atau malam Jumat, periwayatnya adalah hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Allah akan menjaganya dari fitnah siksa kubur. Ya. Yang keempat, meninggal saat beramal soleh. Contohnya apa Bu? Berpuasa. Kita meninggal lagi puasa Senin Kamis. Itu tanda Bu. Lagi melaksanakan apa-apanya istimewa. Wafat ketika sedang berpuasa, sholat, jihad, atau ibadah lainnya baca Quran misalnya. Atau misalnya dia lagi bersedekah, bisa juga. Siapa riwayatnya? Hadis riwayat Ahmad. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian yang kelima adalah mati syahid. Contohnya apa Bu? Peperangan. Kalau kita di Indonesia mungkin sudah dilatih Bu ya, tapi saudara kita di Palestina pasti ada contoh seperti itu. Mereka ada tanda-tanda husnul khotimah. Karena apa? Memperjuangkan agamanya. Bu. Kemudian apalagi seorang wanita yang melahirkan sama Bu. Apalagi yang meninggal karena wabah. Hewan itu orang. Covid. Wabah. Covid. Untuk selalu istiqomah dalam ketaatan dan menganugerahkan kita semua husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sudah selesai program KKI saya dengan jasa Allah ini. Semoga membawa kebaikan dan juga semoga bermanfaat ya, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya untuk ibu semua. Dan mungkin saya juga mohon maaf dari awal kegiatan selama 7 pertemuan mungkin tidak ya banyak salah-salah kata atau ucapan saya dalam penyampaian program ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya ya, dan juga mudah-mudahan ibu-ibu membukakan pintu maaf bagi saya.